epilepsi ini bisa sembuh total atau hanya bisa dikontrol dengan obat-obatan, supaya tidak timbul gejala. Terima kasih, Dok. Baik, makasih. Yang sering untuk mengatakan bahwa seorang pasien itu menderita epilepsi memang ada kriteria yang harus dipenuhi. Kita dari tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis saraf yang berkompeten untuk kan itu. Jadi epilepsi itu sendiri ada yang bersifat idiopatik, artinya penyebabnya tidak kita ketahui. Ada yang simptomatik atau merupakan suatu bagian dari penyakit yang lebih besar. Bikin listriknya konslet di otak itu macam-macam. Itu yang kita sebut simptomatik. Jadi aliran listrik berlebih di otak itu bisa akibat dari pembuluh darah yang pecah, bisa akibat dari pembuluh darah yang melilit, kemudian bisa akibat dari tumor atau tumbuh daging di daerah otak, terutama di bagian yang dekat tempurung di atas, atau bisa juga karena infeksi di bagian otak ini juga bisa bikin konslet listrik di otaknya muncul gejala-gejala itu. Jadi tahun-tahun ini lah udah susah digerakkan, sakit, nyerinya bukan main gitu. Nah, kedua-duanya mau megang susah. biasanya munculnya dalam satu hari terus-terusan, Pak. Terusan. Kalau bergerak atau megang sesuatu dia tambah kaku rasanya, nyeri ya, kayak ditusuk, ada bergetar gitu, enggak kaku aja ya. Jadi kalau seperti yang Bapak ceritakan itu tidak termasuk gejala epilepsi. Oh, betul. Iya betul, karena kalau yang gejala epilepsi itu biasanya tanpa cekisan, kemudian kaku disertai kelonjotan biasa. Betul. Jadi penyembuhannya tergantung juga dari faktor penyebabnya. Iya seperti betul. itu. Seperti anak-anak yang sering itu, Dok, anak yang cenderung terjadi kejang secara berkala, ini jadi kekhawatiran pada orang tua biasanya. Apakah itu dikategorikan juga dengan epilepsi? Kemudian kalau penyebabnya demam, berarti demamnya yang harus kita antisipasi juga ya, supaya tidak terjadi kejang. Kira-kira begitu, Dok, mohon penjelasannya. Baik, jadi kalau pada anak-anak memang sering kejadian awalnya demam disertai kejang. Ya, kalau ini mungkin memang kejadiannya cukup sering. Kemudian akan suatu modal atau bakat untuk menjadi kejang berikutnya bisa. Makanya di awal seperti yang saya bilang tadi, selain kurang garam, kurang oksigen juga bisa. Jadi dari awal lahir pun kalau misalkan jalan lahirnya macet gitu di komo lewat, jadi pada saat jalan lahirnya macet, si anak nggak dapat oksigen cukup, itu juga bisa. Demam yang disertai kejang itu menandakan ada infeksi di otak bisa. Kemudian kayak yang sering saya bilang di pasien stroke, jadi kalau otak anak kan masih rapuh ya, otak anak kan masih rapuh, jadi dan masih dalam tahap perkembangan. Begitu ada cedera di awal, dia rentan untuk menjadi berbekas, jadi lecetnya. Siap siaga, senyum mencong tak sinergi, gerak anggota tubuh melemah, bicara belok tiba-tiba, kesemutan separuh tubuh.
pandangan